Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengetes power bank buatan dari brand Vivans serinya VPB T10. Yang pertama kali launching, power bank ini harganya cukup mahal sekali, mengingat kelasnya kelas premium ya. Perkiraan harga sekitar 400 ribuan. Nah, kemarin saya beli dari harga sekitar 200 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, yang saya suka dari power bank ini menggunakan sel dari brand Samsung, bukan kaleng-kaleng tentunya, dan dikemas dengan model kemasan seperti ini. Pastinya ini kelasnya kelas premium, lihat. Nah, kali yang saya tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support power charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite, ini support flash charging Vivo 80 watt. Ini yang paling mantap, tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 2.0 100 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi serinya FNP58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Vivans seri premium ini dalam mencharging ke berbagai macam device yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Vivans VPB T10 yang dikemas dengan kemasan sangat premium. Bisa dilihat dari kemasannya ini. Lalu ada model kemasan seperti ini. Mengingatkan saya pada sebuah brand anchor ketika dia menjual dengan produk premiumnya, dia seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Nah, lalu kita akan dapat di dalamnya ada buku panduan seperti ini. Lalu ada juga kabel charger jenisnya, ini USB Type-C ukuran pendek seperti ini. Sebentar saya perlihatkan. Nah, ada mereknya Vivans, jadi lumayan berkelas ya. Lalu ini coba saya ambil dahulu power banknya. Nah, seperti ini ya fisik dari power bank Vivans VPB T10. Dari sisi desain fisik cukup kecil sekali. Lihat, ini saya pegang modelnya seperti ini. Kemudian ini menggunakan material aluminium ya di sebelah sini. Yang saya beli warna silver, ada tulisannya Vivans seperti ini. Kemudian ini ada tombol untuk menyalakan digital display. Apabila saya tekan sekali, dia akan nyala seperti ini digital displaynya. Lanjut, kita lihat dari sisi sini kosong, kemudian kita lihat dari sisi sini kosong, kemudian kita lihat dari sisi sini ada tulisannya 30 watt, ada tulisannya power by Samsung Cell atau Samsung baterai. Oke, lanjut kita lihat dari sisi sini ada port. Nah, lihat nih, ada port USB-C 1, USB-C 2, dan USB-A. Nah, kemudian kita lihat dari sisi warna port, semuanya warna oranye, menunjukkan support fast charging atau quick charging ataupun PD. Lanjut, kita lihat dari sisi sini ada spesifikasi dari power bank itu sendiri. Lihat nih modelnya VPB T10, kapasitasnya 10.000 mAh atau 36 W. Lalu ini spesifikasi struktur daya dari power bank itu. Intinya voltase paling besar dia 12 volt, kemudian ampere paling besar 3 ampere. Kemudian daya maksimalnya kurang lebih 30 watt. Lanjut, kita lihat dari sisi ini ada berbagai macam logo-logo seperti ini.
Nah, ini dia ada logo pesawatnya, yang artinya aman dibawa untuk ke penerbangan, sehingga ketika kita mau naik pesawat, ada petugas yang melakukan pengecekan tentang power bank yang tidak boleh masuk pesawat, tinggal kita tunjukkan logo ininya, aman digunakan untuk naik pesawat. Baik, lanjut kita bahas masalah build-in quality atau finishing product. Nah, lihat ini, dari segi tulisan cukup rapi sekali pengerjaan tulisan Viva-nya. Kemudian kita lihat dari segi tombol juga cukup rapi sekali. Oke, kita lihat dari sisi digital display, sambungan antara casing satu dengan yang lainnya, lihat ini sangat rapat sekali, nyaris tidak ada rongga. Nah, coba kita lihat dari sisi sini, lihat ini. Nah, lihat sangat rapat sekali. Menurut saya setara dengan Anchor. Nah, coba kita lihat dari sisi yang lainnya, misalnya ini port, lihat ini. Portnya juga bisa saya katakan sangat rapi, bisa dilihat di sini. Nah, ya, kalau bisa saya sandingkan, coba saya bandingkan finishingnya dengan misalnya power bank QuickTech yang sama-sama mengusung konsep seperti ini. Lihat ini, kurang lebih setara dengan QuickTech. Lihat ini model finishing produknya. Lihat ini. Nah, ya, jadi menurut saya dari segi build quality Vivan ini yang bagian seri VPBT10 ini sangat bagus sekali. Build-in quality produknya kurang lebih ya setara dengan QuickTech. Baik, lanjut kita bahas masalah jenis sel yang ada pada power bank Vivan VPBT10 ini. Oke, pertama saya perlu jelaskan dahulu macam-macam sel yang banyak dipakai pada power bank. Paling banyak itu biasanya menggunakan power bank yang selnya lithium polimer seperti ini. Ini mengacu pada power bank kelas murah dan kelas menengah. Nah, seperti ini selnya. Nah, harganya ya sekitar bervariasi, sekitar 30.000 sampai 300.000 ada yang menggunakan sel seperti ini. Kemudian kalau sel jenis seperti ini namanya lithium ion. Serinya ini namanya 21700. Nah, ini kapasitasnya paling besar berdasarkan yang saya tahu 5000 mAh. Sedangkan yang polimer ini paling besar sekitar 10.000 mAh, bisa dilihat di sini. Lalu kemudian ada juga yang menggunakan sel 18650. Ini yang saya tahu kurang lebih rata-rata kapasitasnya sekitar 3000 mAh. Nah, oke. Lalu yang ada pada power bank maksudnya power bank Vivan VPBT10 ini sudah jelas ada tulisannya powered by Samsung Cell. Nah, cuman ini menggunakan sel jenis apa? Coba kita analisis. Kalau kita menggunakan menggunakan baterai seperti ini, terlalu kecil. Nah, ya, lihat dia seperti ini. Kemudian coba kalau ditaruh di sini, lihat ini perbandingannya. Nah, ya, coba yang seri ini. Nah, kalau yang seri ini menurut saya masuk akal. Lihat ini. Jadi dia itu ada dua. Lalu coba kita lihat dari sisi tingkat ketebalan. Nah, jadi menurut saya dia menggunakan Samsung Cell seri 21700, per selnya 5000 mAh. Kalau ini kan 4000 mAh. Kalau yang Samsung ini yang ada di power bank Vivan, perkiraan saya ya, analisis saya 5000 mAh dikali 2 sama dengan 10.000 mAh, bisa dilihat di sini. Nah, power bank yang kelasnya premium ya, itu biasanya berdasarkan analisis saya rata-rata menggunakan sel jenis seperti ini. Baik power bank Anchor, QuickTech ataupun yang lainnya yang harganya 500.000 ke atas, itu rata-rata menggunakan sel jenis lithium ion seperti ini. Bukan seperti ini. Ini mengarah pada segmen menengah ke bawah. Ini menengah atas dan harga sekitar 150 ribuan mulai ada seperti ini. Nah, sebagai contoh ada power bank QuickTech seperti ini. Ini juga menggunakan sel lithium ion. Ini harganya saya beli 700 ribuan atau 600 ribu. Bisa dilihat di spesifikasinya ini. Sebentar ya, saya perjelas dahulu. Kita cari jenis baterainya. Lihat ini, lithium ion cell 4 INR. Jadi dia selnya ada 4, serinya INR. INR ini kurang lebih ya seperti ini. Ada 4, artinya di power bank QuickTech ini per selnya 2500 dikali 4. Nah, contoh yang lain, power bank Anchor ini. Ini kelas premium ya, Anchor serinya Power Core Plus. Nah, lihat ini 10.050 mAh. Nah, ini berdasarkan informasi terdahulu, ini menggunakan sel dari brand LG. Kalau pengen tahu selnya kurang lebih ya seperti ini. Ini hanya sebagai contoh.
dari brand LG loh ya, bukan kaleng-kaleng. Sampai sekarang masih awet dan berfungsi dengan baik sejak pembelian tahun 2022 bulan 6. Pengen tahu yang lain lagi brand power bank yang bukan selnya, yang menggunakan sel bukan ecek-ecek lah ya. Ini dari brand Sanyo. Sanyo ProBox. Ini menggunakan sel Sanyo. Nama power banknya ProBox. Lihat, made in Taiwan. Sejak diproduksi anggap atau garansinya lah ya 2018 bulan 5 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini saya dulu beli 2024. Cuman ini kita lihatnya dari tahun produksi ya, atau tahun berakhirnya garansi, kira-kira seperti itu. Lihat ini, sejak 2018 saya anggap seperti itu, sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, masih nyala. Nah, seperti itu karakteristik sebuah power bank yang berkualitas. Menurut saya rata-rata menggunakan sel yang berkualitas. Nah, tapi rata-rata sekarang power bank yang harganya murah fokusnya bukan ke sel tapi fitur. Nah, kalau Vivan ini fokus ke fitur bagus, tapi selnya juga bukan kaleng-kaleng, Samsung sel. Baik, lanjut kita bahas masalah digital display yang ada pada power bank Vivan ini. Salah satu fitur unggulan pada power bank Vivan VPBT10 ini, selain menggunakan sel dari brand Samsung, dia menggunakan sel, maksudnya menggunakan digital display yang cukup bagus sekali, atau smart digital display. Lihat ini, dia struktur menunya ketika mode standby dia seperti ini. Ada, sebentar saya nyalakan lagi ya, lihat ini. Ada ini, baterainya tinggal 51%, kemudian ada seperti ini, dan ada seperti ininya. Kemudian ketika saya tekan lagi, dia akan berubah ke mode jam seperti ini. Lihat. Baru kali ini saya ada lihat power bank yang ada jamnya seperti ini, dan juga ada ini, alarmnya, dan ada baterainya juga di sini. Nah, ya, cukup bagus sekali. Oke, lanjut. Ketika saya tekan, ada stopwatch dan timernya. Nah, lihat. Nah, oke, lanjut. Kita lihat dari sisi yang lain. Ada dia terakhir di charging tersisa 51%, lalu ada maksimal capacity, atau ini kalau saya melihat semacam kayak tingkat kesehatan baterai masih bisa menampung 100%. Kemudian ada siklusnya juga. Lihat nih, siklus baterai sudah pernah dicas 1 kali ya, mungkin dari pabrikan dicas 1 kali. Kemudian juga ada temperaturnya, derajat Celcius, dan satuan temperatur lain. Oh, sebentar, saya kembalikan lagi. Nah, lihat ini. Kemudian ada total outputnya. Kemudian ketika saya tekan lagi, lihat ini, ada pengaturan digital displaynya, selalu nyala atau cuma nyala 30 detik. Kemudian ketika saya tekan lagi, kembali ke mode standby seperti ini. Baik, lanjut kita lihat fitur lain yang ada pada power bank Vivan ini. Ini juga ada fitur jam. Nah, di dalam jam ini ada fitur alarmnya. Nah, ketika ada fitur alarmnya, mungkin ada speakernya ya. Ini saya set alarmnya. Sebentar ya. Nah, sebentar. Nah, lihat ini. Alarmnya sudah saya on kan. Nah, kita tunggu sebentar. Ini alarmnya saya buat pukul 9 atau 9.30. Sebentar, saya. Nah, ini. Nah, lihat ini. Saya buat pukul 09.30. Nah, lihat ini. Alarmnya sudah on ketika 9.30. Ternyata benar. Dia ada speakernya ya. Unik sekali ya power bank ini. Ya, baru kali ini saya ada melihat power bank ada fitur alarmnya. Nah, kemudian coba ini bagaimana cara mematikan alarmnya, coba. Nah, sudah mati ketika saya tekan. Nah, ya, sekali lagi cukup unik sekali. Kemudian coba kita cek dari sisi fitur lainnya. Nah, oke. Nah, ini juga ada fitur stopwatch-nya. Coba saya tes ya. Nah, lihat ini. Ketika saya tekan, ini akan seperti ini stopwatch-nya. Nah, ya, unik. Oke, stop. Nah, memang ada speakernya ya, power bank ini. Lihat ini sekali lagi. Nah, ya. Kemudian coba ketika saya tahan, dia akan reset. Oke, kemudian coba kita cek fitur lainnya. Ini timer ya, fitur timer. Coba saya set. Anggap ini, oke. Anggap seperti ini. Anggap seperti ini. Oke, saya tekan. Nah, timernya akan on. Nah, seperti ini.
Nah, iya, cukup unik. Ketika saya tekan, dia akan pause. Ketika saya tahan, dia akan reset lagi. Nah, itu beberapa fitur lain yang ada pada powerbank Vivant. Ada stopwatch, timer, dan jam, dan alarm. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Saya hubungkan lewat jalur USB A dahulu. Nah, lihat sudah keluar hasilnya. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB A. Selebihnya dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC, SuperVOOC, dan PUM Express dia tidak bisa. Nah, lihat ini hasil tes lewat jalur PD USB-C 1. Nah, lihat hasilnya. PD langsung aktif, maksimal dayanya 33 Watt. Padahal secara teori spesifikasi dia maksimalnya 30 Watt. Nah ya, hasil tes USB Dr. Finersi di atas dari teori atau spesifikasi. Selebihnya dia support semua protokol isi daya cepat, VOOC, SuperVOOC, dan PUM Express dia tidak bisa. Oke, lanjut tes yang lewat jalur USB-C 2. Nah, lihat ini hasil yang USB-C 2 kurang lebih sama ya, kayak yang USB-C 2. Jadi seperti ini hasilnya ketika kita hubungkan lewat jalur PD. Dia support semua protokol isi daya cepat kecuali VOOC, SuperVOOC, dan PUM Express dia tidak bisa. Jadi kesimpulannya, powerbank Vivant ini support semua protokol isi daya cepat. Kalau digabungkan antara USB A dan USB-C ya, dia support. Kecuali VOOC, SuperVOOC, dan PUM Express dia tidak bisa. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD 2 atau fast charging 15 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD to Lightning. Nah, lihat ini ya, sudah saya hubungkan. Status PD-nya aktif dengan daya maksimalnya kurang lebih di 10 Watt dengan melihat di digital display kabel. Oke, biarkan kabelnya atau ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang coba kita cek dari sisi powerbank. Lihat ini. Ada status struktur dayanya. Lihat, dia dayanya ada di sini di digital display 11 Watt. Kalau powerbank membaca seperti itu. Coba kita lihat dari sisi struktur yang lain. Ini saya hubungkan lewat USB-C 1. Nah, kalau dilihat dari sisi struktur yang lain, oh dia seperti ini ya struktur dayanya. Cuman bisa menampilkan watt saja, tidak ada strukturnya ampere dan volt. Dan perkiraan ini mungkin estimasi mengisi ke ponsel iPhone penuh dalam waktu 1 jam 47 menit, kira-kira seperti itu. Digital displaynya, cara membacanya dia seperti itu. Jadi cukup bagus sekali ya, dia support PD ke ponsel iPhone 8. Dan mestinya juga bisa digunakan untuk charging ke ponsel iPhone 10, 11, 12, ataupun lainnya dengan status PD atau fast chargingnya aktif. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 Watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel USB A to C dari brand Acer. Lihat start dari baterai 19%. Coba saya nyalakan ponselnya, status fast chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan power bank dari brand Vivant. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat ini dari sisi digital display yang ada di power bank, dayanya 13 Watt. Ini daya out. Estimasi waktu charging 1 jam lebih 10 atau 12 menit. Oke, sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi. Lihat ini 9,1 volt kali 1,4 ampere sama dengan 13,5 Watt. Lihat ini 13. Jadi digital display di power bank Vivant ini sangat akurat sekali ya. Lihat sekali lagi 13. Setara dengan digital display yang ada di USB Dr. Finersi. Jadi cukup bagus sekali ya. Performa power bank Vivant ini bisa untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 atau adaptive fast charging 15 Watt aktif ke ponsel Samsung. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB A. Lihat start dari baterai 4%. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat indikator quick chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan power bank Vivant, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display power bank. Lihat 13 Watt. Oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi juga 13 Watt, sama ya. Oke, dari sisi volt dia mencapai 6,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan rel 13 Watt.
Dari teori Xiaomi-nya quick charging 18 watt, sekali lagi realnya mencapai 13,1 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 1%, indikator fast chargingnya aktif. Nah ya, dengan menggunakan power bank Vivant, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank 16 watt. Nah, kemudian kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Type-C 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,5 watt. Lihat sama. Nah ya, dari sisi teori Vivo-nya fast charging 18 watt. Jadi ada spasi kurang lebih 1,5 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini start dari baterai 42%, supercharging aktif, ada komanya petir double. Oke, biarkan tabletnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display power bank. Lihat ini, dia mencapai 14-15 watt. Ini masih naik terus dayanya, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, dari sisi power bank sudah mencapai 22 watt. Kemudian dari sisi USB Type-C, struktur dayanya 9,1 volt kali 2,5 ampere sama dengan 23,1 watt. Dari sisi power bank sudah membaca maksimal di 22 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%, petir double aktif, super fast charging aktif secara notifikasi. Oke. Sekarang biarkan ponselnya standby, biarkan stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus digital display yang ada di power bank. Nah, lihat ini. Nah, lihat. Nah, dia dayanya naik secara berlahan-lahan. Bisa dilihat di sini antara digital display power bank versus USB Dr. Finersi. Lihat. Nah, lebih cepat USB Dr. Finersi ya, sistem responnya. Nah, lihat. Nah, oke. Sekarang dari sisi digital display power bank mencapai 23 watt. Kemudian dari sisi USB Type-C struktur dayanya 9,2 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25 watt pas. Nah, cukup maksimal sekali outputnya untuk charging ke ponsel Samsung yang support super fast charging Samsung 25 watt, realnya juga mencapai 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini start dari baterai 5%. Nah, oke, kita tunggu sebentar ada komanya atau tidak. Tidak ada komanya ya, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display atau USB Dr. Finersi. Ini masih loading menuju titik daya maksimal. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya. Sepertinya sudah mencapai pada titik daya maksimal dari sisi digital display 14 watt. Kemudian dari sisi USB Dr. Finersi, struktur dayanya 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14, sekian watt. Dari teori Infinix-nya supercharger 33 watt. Tapi menurut saya ini jalan di fast charging Infinix 18 watt ya, karena daya realnya mencapai 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 27%. Tidak ada komanya ya, karena lewat jalur PD. Biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi power bank dahulu. Lihat dari sisi power bank mencapai hingga 19 watt. Kemudian sudah mencapai 20 watt. Kemudian kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Type-C mencapai 8,8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21, sekian watt atau 20 watt. Nah, ini naik turun. Stabil di tadi 19, 18. Nah, lihat ini mengalami penurunan lagi. Nah, kalau seperti ini menurut saya jalan di anggap tadi maksimalnya sekitar 20 watt, sekarang turun di 14 watt. Menurut saya ini jalan di fast charging Itel 18 watt ya, real berada di daya 14, sekian watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%. Oke, kita lihat dari sisi
notifikasi sebentar, fast charging yang aktif. Kalau Oppo ini SuperVOOC 45 Watt. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di powerbank 13 Watt 14 Watt. Kemudian kita lihat dari sisi USB data terfinirsi, lihat ini 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14,4 Watt. Sudah sesuai ya. Yang aktif statusnya fast charging. Lihat ada beda sedikit, kadang ini 13 Watt, ini 14 Watt ketika ke ponsel Oppo, tapi intinya dia support fast charging ke ponsel Oppo. Kira-kira fast charging Oppo itu ya 18 Watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 4%. Indikator yang muncul quick charging. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Lihat ini dia mencapai 21 Watt. Ini masih naik terus, kita tunggu sebentar. Nah, lihat dia mencapai hingga 25-24 Watt. Nah, kalau struktur daya seperti ini menurut saya itu setara dengan Xiaomi turbo charging 33 Watt. Cuman karena ini lewat jalur PD sehingga tidak muncul komanya. Tapi secara persamaan menurut saya ini ya jalan di Xiaomi turbo charging 33 Watt. Lihat ini struktur dayanya dari sisi USB data terfinirsi 8,5 volt kali 2,9 ampere sama dengan 24-25 Watt. Nah, Xiaomi turbo charging itu ampernya kurang lebih sekitar ini 2,8 ampere. Kalau dari sisi spesifikasi ya 3,3 ampere. Nah, seperti itu, atau 3 ampere lah ya, 3 ampere dikali 11 volt sama dengan 33 Watt. Nah, ini lihat cuma selisih 0,2 ampere dari spesifikasi yang ada. Jadi sekali lagi menurut saya ini support Xiaomi turbo charging 33 Watt, cuman bedanya tidak ada komanya karena lewat jalur PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging Vivo 80 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat ini start dari baterai 7%, mode ponsel mati dahulu ya. Oke, sekarang coba kita cek dahulu dari sisi struktur daya yang ada di powerbank ataupun USB data terfinirsi. Nah, lihat sepertinya dia restart, mungkin ada perubahan dari standar charging ke fast charging. Kita tunggu lagi, lihat struktur dayanya dia masih di angka 9,1 Watt. Apakah masih bisa naik? Kita tunggu sebentar ya. Nah, lihat ini, dia mulai naik ke daya 24 Watt. Kemudian, kalau dari sisi USB data terfinirsi mencapai bahkan 26 Watt. 24 Watt. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,8 ampere sama dengan 24,3 Watt. Nah, menurut saya, ini jalan di flash charging 44 Watt. Nah, kalau Vivo kan fast charging 18 Watt, kemudian langsung naik ke flash charging 44 Watt. Mohon dikoreksi bila salah. Lihat ini sekali lagi dayanya. Nah, oke, setelah dari sisi struktur daya sudah selesai ya. Sekarang coba kita cek dari sisi indikator flash charging. Oke, ini mode ponsel mati. Sekarang coba saya nyalakan, apakah ada logo flash chargingnya atau tidak, atau ada komanya atau tidak. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 10%, flash charging aktif. Tapi tidak ada komanya dengan menggunakan powerbank Vivan. Cukup bagus sekali ya. Powerbank Vivan-nya support Vivo flash charging kurang lebih di flash charging 44 Watt. Lihat ini dayanya mencapai 24 Watt realnya. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all around fast charging 100 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat start dari baterai 14%. Indikator yang muncul fast charging bisa dilihat di sini dengan menggunakan powerbank Vivan. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya. Kalau dari sisi powerbank membaca 18 Watt. Kalau dari sisi USB data terfinirsi membaca, lihat ini 8,1 volt kali 2,3 ampere sama dengan 19, sekian Watt. Dia jalan di atas daya 18 Watt. Menurut saya secara struktur daya ini masuk di Infinix Supercharger 33 Watt.
Kalau di bawah daya 18 watt masuk di Infinix Fast Charging 18 watt, cuman tidak ada komanya ya karena lewat jalur PD. Tapi secara notifikasi fast charging yang aktif, secara seluruh daya sekali lagi menurut saya jalan di Infinix Supercharger 33 watt real berada di daya 19,2 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Ini secara adapter charger bawaan menggunakan Samsung Super Fast Charging 2.0 atau 45 watt lewat jalur PD. Oke, saya hubungkan juga lewat jalur PD dalam tes dengan menggunakan powerbank Vivant ini. Nah, lihat ini indikator yang nyala warna oranye lewat jalur PD dengan menggunakan kabel anchor. Oke, biarkan laptopnya mode mati ya, biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi seluruh daya yang ada di powerbank. Lihat, dia mencapai 28 watt. Dari teori powerbanknya support daya 30 watt. Cukup maksimal sekali ya outputnya ke laptop Samsung Chromebook 4. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB data finisi. Dia mencapai 12 volt, sudah sesuai dengan spesifikasi maksimal voltnya. Powerbank ini support maksimal 12 volt. Kemudian dari sisi ampere dia mencapai 2,4 ampere. Dari teori powerbank ini support maksimalnya 3 ampere. Dari sisi daya dia mencapai, lihat, 30 watt sudah maksimal sesuai dengan spesifikasinya. Jadi cukup bagus sekali performa powerbank Vivant ini bisa digunakan untuk charging ke laptop. Real outputnya mencapai hingga 30 watt. Kalau laptopnya spesifikasinya 45 watt. Nah ya, jadi powerbank ini sudah bisa mengeluarkan output maksimalnya sesuai dengan spesifikasinya untuk charging ke laptop mencapai hingga sekali lagi 30 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Advanced Soulmate X. Ini menggunakan Windows 11 ya. Nah, kalau Windows 11 itu saya jelaskan di sini dahulu. Nah, ini secara port ada dua, yaitu port USB Type-C charging dan Type-C full fungsi. Kalau Type-C charging itu dia membutuhkan 12 volt sudah ngangkat untuk charging laptop ini. Kalau Type-C full fungsi itu membutuhkan 20 volt untuk charging ke laptop ini. Nah, jadi karena powerbank ini support 12 volt akan saya tes untuk Type-C charging saja. Saya hubungkan sekarang ke laptop Advance-nya. Lihat ini sudah saya hubungkan. Coba kita lihat dari sisi indikator dahulu. Nah, lihat indikatornya nyala warna oranye tadi. Berkedip itu. Nah, lihat. Nah, ini sekarang kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di powerbank. Lihat ini powerbank 15 watt. Nah, oke, kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB data finisi 12 volt. Sudah sesuai Type-C charging membutuhkan voltase 12 volt. Kalau ke laptop Windows 11 ini ya, Advanced Soulmate X, itu yang dilihat bukan dayanya tapi voltnya. Beda kalau ke Samsung itu dia bebas 5 volt, 12 volt, 20 volt bisa. Kalau Windows 11 ini atau Advanced Soulmate X ini beda. Oke, kita lihat lagi dari sisi ampere dia 1,3 ampere, lumayan rendah. Dari sisi watt 15,9 watt. Intinya dia ngangkat untuk charging ke laptop yang membutuhkan input voltase 12 volt. Baik, lanjut tes speed recharging powerbank Vivant ini. Saya akan menggunakan adapter charger dari brand Venson yang support GaN ini 70 watt. Nah, oke. Coba kita cek dahulu dari sisi baterai. Lihat ini, dia sudah habis total baterainya ya. Oke, saya recharging atau saya pasang dahulu kabelnya. Nah, lihat ini ya, saya menggunakan Anker Zolo 240 watt. Nah, oke, saya hubungkan lewat port ini. Nah, oke, saya tata dahulu. Nah, lihat mulai proses recharging powerbank. Nah, ini start dari baterai 0%. Nah, oke, saya timer ya untuk mengetahui speed rechargingnya mulai dari persentase baterai habis total hingga terisi penuh membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Nah, oke, dia mencapai 29 watt, 30 watt. Nah, lihat ini ya, sekali lagi. Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Nah, oke. Coba kita cek dari sisi ini yang ada di USB data finisi versus stop kontak. Kalau stop kontak membaca mencapai 34 watt. Kemudian USB data finisi membaca struktur dayanya 12,1 volt kali 2,4 ampere sama dengan 31 watt.
Nah, seperti ini input dari power bank Vivan. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 50 menit. Nah, kita cek dari sisi power bank. Nih, lihat ini, dia terisi 32% dalam waktu 50 menit. Dayanya tersisa 15 watt. Pertama kali colok tadi sekitar 29-30 watt ya. Dalam waktu 30 menit turun di 15 watt. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur. Nah, ini sudah ada temperaturnya sehingga saya tidak perlu cek menggunakan termogan. Lihat ini temperaturnya 45 derajat Celcius. Jadi menurut saya ini kalau saya pegang hangat normal ya, dalam kategori hangat normal. Sekali lagi temperaturnya 45 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam 45 menit. Coba saya nyalakan power banknya. Lihat, sudah 0 watt dan sudah terisi full 100%. Sekali lagi, dalam waktu 3 jam 45 menit. Baik, lanjut tes speed charging dan rail capacity dari power bank Vivan ini. Ini akan saya coba untuk charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 60 watt. Sebelumnya kita cek dahulu baterai yang ada di power bank ini. Lihat, sudah terisi full 100%. Oke, saya hubungkan lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 5%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Kemudian kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan rail capacity dari power bank Vivan ini mencapai hingga berapa mAh. Ini layarnya saya buat mati ya, biar hemat baterainya karena fokusnya ke rail capacity dari power bank ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi ponsel dahulu. Nah, lihat ponselnya sudah terisi 61%. Artinya per menit kurang lebih nambah lebih dari 1%. Oke, sekarang coba kita cek dari sisi power bank. Nah, lihat power banknya tersisa baterai 61%. Dayanya masih stabil di 21-22 watt. Nah, ini menurut saya sekali lagi jalan di setara Xiaomi turbo charging 33 watt atau 22,5 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini temperaturnya mencapai 45 derajat Celcius, hangat normal ini. Saya pegang juga hangat normal. Sekarang coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Oke, ini saya ada termogan seperti ini. Lihat, temperatur ponsel hangat normal malah ya. Nah, lihat ini cuma 36 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 5 menit. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 5 menit. Kita cek dari sisi power bank. Tersisa daya baterai 32%. Baik, lanjut tes speed charging dan rail capacity yang tahap kedua, yaitu akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 20 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Lihat ini, power banknya tersisa daya baterai 32%. Saya hubungkan lewat jalur PD. Nah, lihat start dari baterai 5%. Super fast charging aktif. Oke, selanjutnya akan saya nyalakan timernya. Untuk mengetahui speed chargingnya dari persentase baterai lowbat atau 5% hingga terisi penuh atau power banknya hingga habis total baterainya, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, kita tunggu sekarang. Nah, lihat ini power banknya dari sisi daya baterai yang ada di digital display-nya. Lihat ini, dia mencapai 20 watt ke atas. Ini mode ponsel hidup. Nah ya, oke, selebihnya kita tunggu sampai daya power banknya habis atau ponselnya terisi penuh. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 40 menit atau 41 menit lah ya. Oke, kita cek dari sisi ponsel. Nah, lihat ini, dia sudah statusnya putus tidak recharging. Nah, oke, kita lihat dari sisi power bank. Lihat ini, dayanya sudah 0 watt atau sudah habis total ya. Nah, sekarang coba saya cabut. Nah, oke, power banknya sudah habis total. Oke, coba kita analisis untuk pengisian rail capacity yang terakhir. Tadi start dari baterai 5%. Nah, 5%. Nah, lihat ini, dia terisi 57%. Jadi ya
anggap terisi 50% lah ya. Jadi terakhir pengisian power bank ini mampu mengisi 50% dari kapasitas baterai 5000 mAh. Sama dengan kurang lebih mampu mengisi sekali lagi 2500 mAh untuk pengisian yang terakhir. Selanjutnya power banknya sudah habis total. Baik, lanjut sekarang kita analisis real capacity dari power bank Vivan ini. Pada pertama kali tes real capacity ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, dia mampu mengisi 100%, bisa dilihat dengan spesifikasinya berdasarkan aplikasi ini. Ini sudah turun 5% ya, karena saya chargingnya kemarin. Lihat ini, dia menggunakan baterai polimer, kapasitas maksimalnya 5000 mAh. Terisi full 100% atau 5000 mAh. Kemudian, yang real capacity tes kedua ke ponsel Samsung ini tadi, dia mampu mengisi 57%. Tadi start dari baterai 5%, anggap terisi 52% atau anggap 50% untuk mempermudah proses perhitungan. Nah, 50% dari sel capacity 5000 mAh. Lihat ini maksimal kapasitinya. Jadi sama dengan 2500. Jadi total real capacity dari power bank Vivan ini 5000 plus 7500, maksudnya plus 2500 sama dengan 7500. Dengan sel capacity 10.000 mAh dia mampu real 7.500. Apakah buruk, biasa, atau bagus? Saya ada pembanding dari powerbank Cooktek. Ini juga menggunakan sel lithium ion, bisa dilihat di sini. Perusahaan mengklaim dari sel capacity 10.000 mAh, real capacity-nya mencapai 5.500. Cooktek mengklaim seperti itu. Kalau bahasa perusahaan mengatakan rated capacity. Nah, berdasarkan tes Vivan, real capacity-nya mencapai 7.500 dari sel capacity 10.000 mAh, di atas dari klaimnya Cooktek. Jadi menurut saya real capacity dari powerbank Vivan ini cukup bagus sekali. Baik, jadi kesimpulannya powerbank Vivan VPB T10 menggunakan material bahan yang bukan kaleng-kaleng, mulai dari sel menggunakan sel Samsung. Serinya 21700 seperti ini. Kalau dianalogikan, sampean tahu sel 21700 anggap merek Ragi Panda. Per selnya itu harganya 100.000. Apalagi kalau Samsung pasti harganya di atas Ragi Panda, anggap per selnya 125.000. Dikali 2 sama dengan 250.000. Itu selnya saja, apalagi casingnya, belum lagi modulnya, digital displaynya yang sebagus ini. Kita bisa dapat powerbank ini dengan harga cuma 275.000, sangat murah sekali. Ini harga promo ya. Segera dibeli sebelum barangnya habis. Lanjut dari sisi yang lain, misalnya digital displaynya ada ininya, ada jam digitalnya, ada alarmnya yang apabila sudah waktunya alarm dia akan bunyi, ada speakernya powerbank ini. Nah, cukup bagus sekali. Kemudian ada stopwatchnya, ada timernya, kemudian ada temperaturnya, dan ada siklus baterainya, dan ada tingkat kesehatan baterainya, bisa dilihat di sini. Jadi digital displaynya sangat lengkap sekali, lebih lengkap ini daripada Anker. Lanjut dari sisi speed recharging, ini kelemahan dari powerbank ini. Dia full charging membutuhkan waktu di bawah maksimal sekitar 4 jam ke bawah, antara 3 jam sampai 4 jam. Nah, menurut saya speed charging seperti itu setara dengan powerbank yang fast charging 22,5 watt. Nah, ini 30 watt. Lanjut dari sisi real capacity, tadi saya tes ke itu ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini ya, terisi 100% 5000 mAh, ke ponsel Samsung terisi 50% dari 5000 mAh. Total real capacity-nya mencapai hingga 7500 mAh. Itu sudah cukup bagus sekali, di atas dari klaim pada powerbank lain. Tadi saya contohkan misalnya Cooktek, dari sel 10.000 mAh dia mengklaim real kapasitasnya mencapai 5.500, ini 7.500. Lanjut dari sisi speed charging ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro juga, dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh hanya membutuhkan waktu 65 menit. Nah, ini setara dengan speed charging sebuah adapter charger Xiaomi Turbo Charging 33 watt. Kalau 67 watt itu speed chargingnya di bawah 60 menit. Kalau 33 watt itu speed chargingnya sedikit di atas 60 menit. Kemudian daya terendah dari powerbank ini tadi ketika saya tes untuk charging ke ponsel iPhone 8, yaitu PD-nya aktif tapi dayanya kurang lebih di
9-10 watt. Wajar ya, karena iPhone 8 era ponsel tahun 2018 watt. Tapi maksud saya 2018 itu wajar ya, karena daya seperti itu, era tahun seperti itu sudah cukup bagus menurut saya. Kemudian output tertingginya ketika saya gunakan charging ke laptop Samsung Chromebook 4 mencapai daya sekitar 29-30 watt. Sudah sesuai dengan power bank ini. Nah, jadi secara keseluruhan power bank ini cukup murah sekali dengan menggunakan material sel Samsung, bukan kaleng-kaleng, digital display yang kualitas atau fiturnya lebih bagus daripada Anker. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman untuk membeli power bank ini atau alat tes lainnya, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.